Semanji, kembali lagi di Semanji Talks. Sama saya, Sita Ratna Cinta, yang akan mengisi episode podcast kali ini. Nah, di episode podcast yang spesial ini, kita kedatangan narasumber dari calon guru purna yang sudah mendedikasikan diri selama bertahun-tahun dan sudah banyak menginspirasi banyak orang. Pada Bapak, bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Prayogo Merbawaking. Saya selaku staf TU di SMA 1 Maus dari tahun 1990 sampai dengan 2026. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, Bapak. Iya. Bagaimana sih Bapak memaknai peran guru dalam membentuk kecerdasan dan karakter siswa? Kalau memaknai peran guru untuk siswa ini sebetulnya sudah merupakan tugas pokok. Guru semuanya, khususnya di SMA 1 Maus ini itu untuk peran guru dan bimbing siswanya membentuk karakter itu sudah kami, saya selaku pelatih ini sudah maksimal, sudah sesuai dengan tujuan dari membentuk karakter siswa di seluruhnya, khususnya di SMA 1 Maus. Sampai saat ini yang saya ibu ini juga bekerja dengan bagus dan optimal. Itu yang pertama. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa sih tantangan terberat yang pernah Bapak hadapi sebagai guru dan bagaimana cara menghadapinya? Kalau tantangan menurut saya terus terang, kebetulan kan saya hanya di perkantoran, hanya lingkungannya lingkungan pendidikan. Kalau secara pribadi sesuai dengan tugas saya selaku pelaksana ataupun tata usaha di SMA 1 Maus, yang mana tugas fungsi utama saya adalah melayani. Dalam hal ini melayani guru dan melayani siswa atau keluarga besar SMA 1 Maus. Nah, waktu setiap hari kita ada tantangan. Dalam hal ini tantangan yang arahnya ke positif, artinya dalam pekerjaan, baik itu yang berhubungan dengan aturan-aturan yang ada pemerintahan yang nanti diturunkan ke sekolah, terus nanti disosialisasikan ke masyarakat sekolah. Itu banyak tantangan yang harus kita hadapi, tapi satu yang jadi prinsip saya tetap harus bisa melayani ataupun tugas apa yang saya butuhkan, yang saya butuhkan itu semaksimal mungkin bisa melayani masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan di SMA 1 Maus, baik itu baik guru maupun dalam melayani siswa. Ini saya kira tekanan nilainya positif. Jadi tetap harus kita jangan pulang positif, harus menerima dan ikhlas. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perubahan pola pikir siswa dari dulu hingga sekarang menurut Bapak? Kalau perubahan pola pikir yang ada di SMA 1 Maus khususnya, karena saya dulu bekerja di sini dari tahun, kalau sesuai dengan SK penugasan saya tahun 1990 sampai dengan besok 30 April 2026 ini. Nah, dari kurun waktu sekian, artinya kalau kurang lebih sesuai dengan masa kerja itu 30 tahunan lebih, itu perkembangannya tetap banyak. Artinya dari siswa yang dari awal tahun 90-an ini memang ya pola berpikir dan dalam hal pergaulan ini semakin meningkat, semakin sedikit. Jadi untuk menuntut pendidikannya di SMA Maus ini selalu meningkat dari tahun sebelumnya sampai dengan saat ini. Dan kita juga sudah tahu bersama untuk pendidikan di SMA 1 Maus
itu sudah merupakan kandidat di Kabupaten Cilacap. Ya, SMA MAUS itu sudah SMA yang besar. Dan ini yang perlu kita pertahankan, dan untuk siswa-siswi yang kebetulan 3 tahun ini di SMA MAUS, ya harapan kami, harapan Bapak Ibu guru dan karyawan ini bisa menjaga, mempertahankan nilai-nilai yang ada di SMA MAUS ini yang sudah besar dan sudah bagus. Bila perlu nanti untuk karakter dan apapun yang ada di SMA MAUS, khususnya siswa ini bisa lebih meningkat dan lebih berguna bagi masyarakat. Untuk pertanyaan yang berikutnya, bagaimana sih cara Bapak menghadapi siswa dengan kemampuan dan latar belakang yang berbeda? Kalau itu memang harus spesifik ya, karena kalau saya sebagai pelaksana itu kita ada mampu untuk mendukung dan memberi semangat kepada mereka. Tapi kalau lebih spesifik lagi di SMA MAUS ini kan ada berbagai guru. Nah, dalam hal ini yang lebih khusus adalah guru bimbingan dan konseling atau guru BK. Nah, mereka mungkin lebih tahu tugas dan fungsinya, bagaimana cara pendekatan kepada anak-anak atau mahasiswa yang mungkin mempunyai kepribadian yang tidak sama dan berbeda-beda. Dan ini mungkin yang saya lihat, saya pantau dari guru bimbingan ini sudah begitu semaksimal mungkin. Artinya tahapan-tahapan proses kalau menangani siswa yang memang lain daripada yang lain itu bisa mungkin dengan cara pendekatan, approach ataupun konseling. Ya, ini yang saya lihat itu sudah berkembang di SMA MAUS, dan itu cara-cara alasan kalau menurut saya ya kita serahkan aja kepada yang ahlinya. Dalam hal ini adalah guru bimbingan dan konseling. Yang saya lihat, saya pantau di SMA MAUS ini sudah berjalan semena mestinya. Artinya mereka sudah bisa untuk insya Allah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di siswa. Yang penting harus ada kerjasama. Artinya siswa pun harus terus terang terbuka permasalahan apa yang ada pada mereka atau masalah di lingkungan sekolah ataupun di keluarga, ya itu harus terus terang, karena Bapak Ibu guru mungkin juga tidak tahu ya, mereka tuh ada apa. Kalau sudah terus terang kan nanti mungkin akan dicarikan solusinya, cara keluarnya itu bagaimana untuk siswa ke depannya agar supaya mereka mungkin bisa lebih bebannya lebih ringan. Yang punya tahu kelas pokok mereka di SMA MAUS adalah untuk belajar, dan ini bisa mengesampingkan masalah-masalah yang mestinya tidak diemban ataupun dibebankan pada mereka. Ya, saya kira ini sudah disosialisasikan oleh Bapak Ibu guru di bimbingan dan konseling BPK. Saya kira itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang berikutnya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terhadap belajar dan karakter siswa? Pengaruhnya otomatis ini relatif dengan budi pekerti yang luhur. Itu etika yang harus dipegang oleh anak. Seberapapun dia pandai, seberapapun dia pintar, tapi kalau etika yang tidak dipakai, ada istilah yang tidak dipakai, dan ini menghormati terutama orang tua, terus orang tua kedua adalah guru, ada di lingkungan sekolah, ini dia akan lebih tahu tata keramanya dan gimana untuk budi pekertinya harus ditingkatkan. Ini yang penting, karena sepandai-pandainya orang kalau budi pekertinya tidak baik, ya nantinya akan celaka. Ya, dia nantinya akan lebih mengeluarkan sikap sombong, sikap ya itu. Artinya sifat-sifat itu tidak baik. Jadi dasar untuk lebih ditanamkan kepada siswa zaman sekarang ini bukannya kepandaian dan lainnya, tapi arahnya ke budi pekerti. Makanya ini yang perlu ditanamkan oleh kita semua, itu minimal
budi pekerti kita itu lebih baik ataupun akan lebih diprioritaskan dalam pergaulan, terutama dengan lingkungan sekolah, bergaul dengan guru, siswa, bergaul dengan teman sebaya, dengan adik kelas, itu bagaimana, itu saya kira nanti akan lebih bisa berkembang kalau setiap hari kita bisa memberikan ataupun melaksanakan peningkatan budi pekerti itu. Jadi lebih baik ditanamkan budi pekerti yang ada ataupun yang mungkin siswa yang sebelumnya tidak mengenal apa itu sih budi pekerti, terus etikanya bagaimana dengan yang lebih tua, dengan yang sebaya, dengan yang lebih rendah, itu bagaimana. Tapi yang penting perlu adanya peningkatan pemahaman apa nilai-nilai budi pekerti itu. Saya kira itu yang bisa. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada keputusan sulit yang paling membekas selama Bapak bekerja di KU? Kalau keputusan sulit, insya Allah hampir tidak ada. Karena prinsip saya dalam bekerja itu yang pertama harus mencintai pekerjaan itu. Kalau kita mencintai ataupun rasa memiliki satu pekerjaan dan satu kewajiban, itu satu sudah bernilai ibadah. Yang kedua itu suatu tugas atau kewajiban kita di mana kita harus bisa bersinergi dengan yang lain di dalam satu kelompok, misalnya dalam satu kantor, itu harus ikhlas. Kalau misalkan ada keputusan yang kira-kira dianggap sama kita berat, tapi itu satu keputusan bersama, ya kita harus mengikuti. Jadi yang saya lihat tidak ada keputusan yang memberatkan diri saya selama bekerja di satu MAUS, baik itu keputusan yang dari pusat ataupun keputusan bersama dalam lingkup keluarga besar SMA di satu MAUS. Ini yang saya lihat tidak ada yang memberatkan bagi saya. Jadi lancar-lancar saja. Bagaimana sih Bapak menjaga integritas sebagai guru di tengah perubahan zaman? Kalau untuk menjaga integritas, khususnya kalau di tenaga pendidik dan pendidikan, kalau bagi saya, bagi kami adalah ya harus mengamalkan apa sih yang tugas ataupun fungsi kita selaku tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi kalau tenaga pendidik adalah guru, kalau tenaga kependidikan adalah tenaga yang melayani di lingkungan pendidikan, seperti staf TU, karyawan dan lainnya. Nah, ini menjaga integritas kita, ya kita harus paham apa sih fungsi tugas kita di sana. Dan khusus untuk tenaga pendidik dan kependidikan ini salah satunya jelas mencerdaskan anak-anak bangsa. Integritas kita di situ, tentunya memberikan ilmu, memberikan masukan informasi yang baik kepada anak didik kita. Itu integritas kita adalah ya, mau mereka untuk bisa berkembang dan ikut sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan hal ini siswa-siswi di SMA 1 MAUS kita sengguyung bersama, kita didik ataupun kita asuh dan kita bina selama tidak melanggar aturan-aturan yang ada, kode etik yang ada. Ini tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SMA 1 MAUS itu kita berintegrasi, berkomitmen adalah untuk mencerdaskan pola pikir mereka ke depan, dan mudah-mudahan mereka bisa berguna di masyarakat ataupun di tingkat selanjutnya. Itu integrasi kita tetap mendidik dan membina siswa-siswi SMA 1 MAUS untuk bisa lebih berkarakter, lebih beretika, lebih berbudaya, dan otomatis mestinya harus lebih cerdas. Ini apa perbedaan paling terasa menjadi guru dulu dan sekarang? Kalau sudut pandang saya menjadi guru di zaman dulu dan sekarang, kalau menurut saya dulu ada sistem pendidikan yang siswa belajar CPSA, ya, cara belajar siswa aktif begitu.
Ya, di sana Bapak Ibu guru juga dalam media pembelajarannya kalau dulu itu masih menggunakan manual ataupun peraga-peraga yang kasar dalam hal ini langsung medianya digunakan. Tapi kalau yang sekarang untuk media pembelajaran itu sudah modern. Artinya kita harus bersyukur, anak didik kita juga harus bersyukur. Semakin kemajuan zaman, semakin lebih banyak, lebih mudah untuk media belajar mereka kalau mau belajar itu harus lebih bagus. Karena kalau dulu Bapak Ibu guru dalam membimbing anak-anak itu ya selain banyak berkorbannya, ya lebih berat ataupun tantangannya lebih berat dahulu daripada sekarang. Hanya kalau sekarang tantangannya memang di bidang pergaulan. Nah, ini kalau siswa dulu ataupun Bapak Ibu guru dulu lebih banyak masih menanamkan budi pekerti, itu masih bisa dipahami oleh siswa. Kalau sekarang kita harus lebih keras lagi, Bapak Ibu guru, khususnya untuk di dalam pembekalan atau memberikan bekal budi pekerti kepada siswa-siswanya, karena terus terang kita menyadari sekarang itu akibat dari sosial media yang sudah meluas, membudaya dan dapat dipelajari dengan mudah baik oleh siswa ataupun anak-anak yang umur 5 tahun ke atas itu juga bisa mempelajari itu. Jadi inilah yang perbedaannya sebagai tenaga pendidik dan pendidikan itu harus lebih perhatian ke sana, khususnya ke pengarah atau pembekalan budi pekerti. Jadi perbedaannya itu jelas beda sekali. Tata cara kita selaku tenaga pendidik dan pendidikan itu melayani siswa jelas ada perbedaan dengan tahun sekarang. Hanya perbedaannya itu menuju ke lebih baik lagi. Dari dulu tenaga pendidik untuk kesejahteraan Bapak Ibu guru itu dulu masih sangat memprihatinkan. Ya, kalau sekarang sudah ada, mereka sudah diberi kesejahteraan oleh pemerintah, baik itu sertifikasi dan lainnya, sehingga untuk tingkat mendidik ke siswa itu mereka lebih mantap, artinya lebih sudah tidak memikirkan keperluan pribadi ataupun keluarga yang notabene sekarang dianggap sudah lebih mendingan ataupun lebih harmonis dan lebih makmur. Jadi perbedaan jelas. Kita bisa melihat semakin menuju ke sini semakin baik. Ya, berbeda tapi lebih baik di depan. Sekarang Untuk pertanyaan selanjutnya, momen apa yang paling membuat Bapak merasa profesi guru itu bermakna? Kalau menurut kami dari tenaga pendidik dan pendidikan, momen yang paling bermakna manakala satu orang guru atau guru itu bisa membimbing siswanya. Dalam hal ini siswa itu meraih satu prestasi ataupun bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Nah, ini di situ momen-momen yang paling krusial, di mana kita bisa jaga berhasil dalam hal memberi ilmu, memberi pelajaran ataupun bantu mengarahkan ataupun siswa-siswanya itu sangat berguna ataupun berhasil. Jadi sama aja, seorang pemimpin itu dianggap berhasil kalau yang dipimpin itu lebih berhasil daripada dia sendiri. Ini yang mestinya harus ditanamkan sebenarnya. Seorang pemimpin itu dianggap berhasil atau dianggap sukses kalau dia sudah bisa mencetuskan ataupun mengangkat anak didiknya bisa lebih berhasil daripada kita. Dan dari SMA MAUS kami sudah terbukti banyak sekali senior-senior dari siswa yang di sini yang sudah baik yang sudah masih melanjutkan di perguruan tinggi ataupun yang mereka sudah terjun di masyarakat, itu banyak sekali yang sudah menjadi orang sukses.
baik di Polri, di TNI, di masyarakat, di dokter dan lainnya. Mereka yang alumnus dari tahun sebelumnya ini sudah bisa membuktikan bahwa mereka itu adalah hasil didikan dari Bapak Ibu guru yang ada di sana. Saya kira itu momen yang paling membahagiakan Bapak Ibu guru. Terus di mana anak-anak mereka sudah bisa berhasil dan tidak melupakan Bapak Ibu gurunya. Ini yang sangat karena terus dari ribuan siswa yang sudah alumnus kan nggak mesti Bapak Ibu guru itu hafal satu persatunya, tapi lebih bahagia, lebih senang kalau mereka yang langsung menyapa Bapak Ibu guru, karena tahu bahwa kita nggak mungkin menghafal semua siswa-siswa atau alumnus, tapi mereka harusnya tahu untuk tidak menyapa kita di jalan ataupun datang ke sekolah. Mereka yang sudah berhasil membuktikan bahwa atas didikan dia ada di SMA Cemanaos, mereka bisa berhasil, bisa berguna bagi nusa bangsa, terutama orang tua dan masyarakat. Sehingga itu yang paling membahagiakan Bapak Ibu adalah tidak lain melihat anak didik mereka berhasil di masyarakat maupun di tingkat-tingkat tinggi. Untuk pertanyaan berikutnya, seberapa besar peran lingkungan sekolah dalam perjalanan karir Bapak? Ya, saya bekerja di sini sudah sekitar 31 tahun. Artinya setiap hari itu waktu saya banyak dihabiskan di sekolah. Artinya mereka adalah keluarga kedua bagi saya di sekolah. Mereka sudah sampai 30 tahun lebih. Jadi banyak karakter, banyak kepribadian teman-teman saya, baik itu teman di kantor maupun teman Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah yang saya sudah mengalami, ada 10 kepala sekolah yang sudah saya alami, dan alhamdulillah Bapak Ibu guru dan karyawan yang lain itu merupakan keluarga kedua bagi saya. Dan pergaulan pun seperti keluarga, jadi tidak ada beban ataupun rasa bagaimana. Mereka saya anggap keluarga saya, keluarga kedua saya di sekolah semasa saya bekerja. Kemudian insya Allah mungkin besok tanggal 30 April ini saya terakhir untuk pulang tugas di SMA Cemanaos. Mereka adalah memberikan aura positif pada saya, memberikan semangat secara langsung untuk di dalam bekerja, dalam melayani Bapak Ibu guru dan siswa di sekolah, di lingkungannya. Ini lingkungannya seperti kondusif, nantinya dari orangnya, dari lingkungannya itu mendukung kinerja saya di SMA Cemanaos. Ini tetap melalui proses dari yang awal sampai dengan terakhir sekarang ini, intinya berpengaruh positif bagi saya. Sekiranya itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, setelah purna tugas, bagaimana Bapak ingin dikenal oleh siswa dan sekolah? Harapan kami itu memberikan kesan pada keluarga besar SMA Cemanaos ini adalah mempertahankan apa yang ada sekarang, baik itu untuk prestasinya, anak-anak didiknya, mahasiswa ini, ya, supaya mereka bisa lebih meningkatkan dalam hal belajar dan prestasi. Baik guru ini yang sudah saya lihat mereka sudah harmonis dan berhubungan baik antar sejawat ataupun teman-teman, ini sudah bagus. Ke depan saya hanya ingin mendengar penulisan Mas ini akan lebih meningkat, lebih terkenal, terutama dalam hal kepositifan, ya, baik siswanya, baik di bidang akademik. Kemudian Bapak saya juga dulu
mengampu di seni musik. Jadi harapan kami di bidang non akademis, khususnya di seni, ini anak-anak bisa lebih bebas mengekspresikan, lebih meningkatkan punya kelebihan maupun bakat-bakat yang ada, silakan menggunakan. Saya mungkin setelah ini di rumah ya paling tidak bisa berdoa, mudah-mudahan hubungan atau keharmonisan di SMA Jagung ini lebih ditingkatkan ya, dari yang sekarang lebih terkenal untuk baik itu prestasi maupun dalam pergaulan. Harapan saya tidak perlu sih mengenang saya, artinya saya memang bekerja sesuai tugasnya. Syukur-syukur pasti bisa baik Bapak Ibu guru maupun siswa atau yang lain masih mengenal saya, kemudian nanti bertemu di jalan atau apa bisa menyapa, saling sapa menyapa. Ini harapan saya gitu. Pesan saya ke sekolah, tolong adik-adik yang belajar di sini jaga dengan baik SMA. Itu yang perlu diperjuangkan oleh teman-teman adik-adik semuanya. Kalau mau belajar, silakan belajar. Tugas pokok hanya di sini belajar. Silakan tingkatkan belajar Anda, tingkatkan prestasi Anda, dan jaga nama baik amatir SMA. Itu pesan saya. Pertanyaan selanjutnya, apa kritik dan harapan Bapak untuk masa pendidikan di Indonesia ke depan? Kalau untuk pendidikan secara umum mungkinan dananya, pendanaannya itu mungkin lebih bisa ada peningkatan ke depan karena mungkin sekitar 20% dari APBN. Nah, secara umum saya yakin pendidikan kalau dilandasi dengan anggaran yang sesuai, mungkin nanti bagi sekolah-sekolah yang memang membutuhkan bantuan ataupun dana operasional sekolah, apalagi yang sampai dengan saat ini kita sudah dari pihak sekolah sudah tidak boleh menarik iuran dari masyarakat. Artinya hanya mengandalkan dari pemerintah. Nah ini kalau kita hanya mengandalkan dari pemerintah sementara sarana prasarana yang ada itu tidak mendukung ataupun belum mendukung, terus kita harus menunggu antrian bantuan dari pemerintah. Ini memang kalau tidak ada kenaikan atau peningkatan anggaran di sektor pendidikan, ya akan sulit. Jadi harapan saya, mudah-mudahan pemerintah dalam evaluasi di masyarakat, khususnya dunia pendidikan, ini akan lebih jelas, ada semangat untuk bisa meningkatkan pendanaan di bidang pendidikan, baik itu dari pemerintah maupun dari DPR-nya, bisa memberikan kontribusi yang ada sehingga nanti baik sarana prasarana sekolah di tiap daerah itu lebih maju, lebih memadai dan lebih bisa memberikan kebutuhan kepada anak didiknya. Itu Pak, ini pertanyaan terakhir. Sebagai penutup, pesan apa yang ingin disampaikan Bapak untuk siswa dan calon guru di masa depan? Karena kita berbicara di SMA Maus, kita spesifik saja ke SMA Maus. Jadi harapan dan pesan dari saya pribadi, terutama untuk kemajuan di SMA Maus, baik itu anak didik yang sekarang 3 tahun ini masih belajar di menimba ilmu di SMA Maus, ya tugas pokok adik-adik ini adalah belajar. Ya, usahakan kepantasan belajar itu bagaimana, artinya dalam hal menimba ilmu itu harus kolaborasi dengan pergaulan, artinya dengan pergaulan Bapak Ibu guru bagaimana, terus sering-seringlah berkonsultasi bila terjadi permasalahan di siswa. Itu
kita sudah menyediakan fasilitas di sini, baik pada wali kelas atau nanti lebih spesifiknya ke guru BK. Ini sudah ada pos-posnya. Jadi adik-adik nanti di dalam menimba ilmu di SMA MAUS ini sudah bisa menempatkan persoalan ataupun menempatkan fungsinya sebagai pelajar karena belajar. Kalau menghadapi kendala dalam kaitan belajar, ini bisa dikomunikasikan satu kepada wali kelas, kedua kepada guru bimbingan, nah, agar supaya nanti arahnya bisa lebih jelas, tidak melebar yang tidak jelas. Artinya kalau hanya alasan dengan teman sejawat, ini kan malah tidak menemukan solusi. Lebih baik sesuaikan dengan fungsi yang ada di SMA MAUS. Kenali lingkungan di SMA MAUS, apa saja yang ada di SMA MAUS, fasilitas-fasilitas apa yang ada di SMA MAUS. Terus jangan lupa karena fasilitas yang ada di sini adalah mutlak bantuan dari pemerintah. Pesan saya, tolong dijaga fasilitas di SMA MAUS. Karena selama ini yang saya lihat adik-adik ini sudah diberi kebebasan. Pesan saya untuk adik-adik belajar yang baik dan lebih baik untuk para calon-calon guru di pusat SMA MAUS. Mudah-mudahan lebih ilmunya nanti lebih tinggi, lebih bisa nanti memberi ilmu pada adik-adik semuanya di sini dan lebih bisa bergaul dengan baik. Kalau ada pergaulan dari bapak ibu guru dan siswa itu lebih kayak kekeluargaan, lebih enak, ya, tidak kaku, tidak ada gap, ya, lebih canggung, tapi tidak lepas dari norma-norma kesopanan. Bagaimana sih hubungan siswa dengan guru yang lebih sehat, segalanya itu. Baik Sobat Semandi, itu tadi episode Semandi Talks pada kali ini. Terima kasih. Kita bertemu lagi di episode Semandi Talks berikutnya.